Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu, milik-Mu di tempat ini Tuhan. Dunia tidak bisa menjauhkan setiap kami dari kasih-Mu. Apapun yang kami alami, pergumulan, apapun yang sedang kami hadapi, itu tidak membuat kami undur daripada kasih-Mu. Karena kami tahu kami punya Allah yang dapat diandalkan. Kami punya Bapa yang baik, yang selalu menuntun, menolong, mendampingi setiap langkah kami. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk kembali Tuhan kuatkan melalui firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami, buat kami mengerti Tuhan apa yang menjadi jalan-jalan-Mu. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, itu semuanya mendatangkan kebaikan. Tuhan dewasakan setiap kami melalui firman-Mu. Juga beri kekuatan, kemampuan untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk ya. Kebaktian yang keempat ya, senang sekali sepanjang hari melayani di tempat ini. Untuk menjadi dewasa, kita perlu terus ya melekat kepada Tuhan. Terus cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kerohanian kita, perjalanan spiritual kita, itu tidak berhenti pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu Saudara. Itu adalah awal bagi kita untuk menjalani perjalanan yang penuh dengan kejutan. Ya, yang mendewasakan setiap kita, yang membuat kita terkagum-kagum akan jalannya Tuhan. Kita melihat di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, bagaimana kehidupan kita ini pada saat kita menjalankannya di dalam Tuhan Yesus. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kehidupan kita ini sedang Tuhan arahkan untuk masuk di dalam perlombaan Bapak Ibu Saudara. Kita harus fokus kepada satu tujuan. Ya, kalau berlomba itu kan fokus untuk menyelesaikan perlombaan Bapak Ibu. Kita harus punya tujuan. Untuk apa? Kita diberikan kesempatan kedua. Untuk apa? Tuhan menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat yang ke-10 itu berkata bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Diciptakan untuk melakukan satu pekerjaan yang baik. Dan Tuhan ingin semua kita tetap tinggal di dalamnya. Tetap tinggal di dalam rencana Tuhan. Terus bergiat melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu ternyata sudah Tuhan siapkan. Ya, sudah Tuhan berikan kepada kita kemampuan untuk kita melakukannya. Itulah Tuhan yang luar biasa. Pada saat kita diciptakan, kita sudah hadir, kita sudah lahir dengan semua kemampuan potensi untuk kita melakukan tujuan Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik. Tapi karena kita jatuh di dalam dosa, kita sia-siakan waktu kita untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang menurut kita baik. Kehidupan kerohanian kita itu dimulai pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan mau kita menyelesaikan di dalam perlombaan itu. Bagaimana kehidupan kita semakin hari semakin baik Bapak Ibu. Berlomba itu dengan diri sendiri. Berlomba itu dengan bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Lebih-lebihan ya, aku harus lebih baik, aku harus lebih berhasil dan lain sebagainya, tidak. Tapi bagaimana diri kita menjadi versi terbaik yang memang sudah Tuhan rencangkan dalam kehidupan kita. Ternyata di sini pada saat kita melakukan perlombaan ada sesuatu yang menghambat kita untuk bisa berlomba dengan benar. Yaitu kita harus menanggalkan yang namanya beban dan dosa Bapak Ibu. Dosa adalah segala sesuatu perbuatan yang membuat kita tidak sampai kepada tujuan. Yang mengganggu konsentrasi kita. Mendistract satu fokus kita. Hamartia, perbuatan yang membuat kita melenceng dari tujuan Tuhan. Seringkali kita sudah mengerti dosa-dosa yang Tuhan tidak inginkan untuk kita lakukan.
Tapi di situ disebut bukan hanya dosa Bapak Ibu, tapi di situ disebutkan ada yang namanya beban. Ternyata kalau kita masih membawa beban-beban di dalam kehidupan kita, itu akan menghalangi kita untuk mencapai tujuan di dalam Tuhan. Beban apa sih yang dimaksud di sini Bapak Ibu? Ya, beban di sini adalah beban emosional Bapak Ibu. Beban emosional atau emotional baggage. Baggage itu adalah bagasi Bapak Ibu. Kalau di sini Bapak Ibu melihat seseorang yang kerepotan, kelimpungan membawa semua bagasi-bagasi atau tas, ya, backpack untuk bepergian. Kita ternyata tanpa sadar mungkin kita adalah orang yang seperti ini Bapak Ibu. Sekian lama kita membawa yang namanya kemarahan, kekecewaan, kesedihan, rasa putus asa, kegagalan, rasa malu, luka hati yang kita alami mungkin 10-20 tahun yang lalu. Tapi kita tidak tahu bagaimana semua beban itu mempengaruhi langkah kita ke depan. Kalau kita direpotkan dengan segala beban ini, bagaimana kita bisa berlomba Bapak Ibu? Untuk lomba kelereng saja pun pasti itu akan kalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena begitu sulitnya untuk kita melangkah. Kita dihalangi, kita dipersulit dengan semua beban itu. Beban itu membuat kita jatuh, membuat kita terjungkal, ya, dan kita kerepotan menangani semua beban-beban tersebut. Emotional baggage atau beban emosional. Semua kemarahan, rasa sakit hati, kepahitan, ya, luka hati, kesedihan, kekecewaan. Kita pernah gagal tapi itu belum diselesaikan. Itu kalau kita bawa kemana-mana membuat langkah kita letih dan lelah. Tidak bisa berlomba Bapak Ibu, tidak bisa mencapai tujuan kehidupan kita. Jadi beban ini harus ditanggalkan. Beban ini harus dilepaskan Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 31 sampai 32 itu memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Apa sih yang harus kita tanggalkan? Ya, ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ya, kepahitan, kegeraman, fitnah, kemarahan, pertikaian, keinginan yang ingin selalu menyerang orang, bertikai, bertengkar, ya, tidak bisa bercakap atau tidak bisa menyampaikan keinginannya dengan baik, selalu negatif, itu harus ditanggalkan. Mengapa harus ditanggalkan? Karena kita adalah manusia baru di dalam Tuhan. Ini adalah ciri-ciri manusia lama Bapak Ibu Saudara. Manusia baru di dalam Tuhan, dan Efesus 4 itu perikopnya mengenai manusia baru. Manusia baru itu memiliki ciri-ciri ayat 32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Penuh belas kasihan, memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati berbicara bagaimana kita memberikan sesuatu kepada orang, padahal orang itu tidak layak untuk mendapatkannya Bapak Ibu. Kemurahan hati itu tidak berbicara mengenai materi yang kita berikan, karena mungkin kita terbatas secara materi. Jadi apakah kita yang terbatas secara materi tidak bisa melakukan kemurahan hati? Kemurahan hati itu juga berbicara bagaimana kita memberikan kasih, memberikan pengampunan, memberikan keramahan, menyambut orang lain, menerima orang lain. Memperlakukan orang lain dengan baik Bapak Ibu. Nah, seharusnya kita manusia baru itu memiliki ciri-ciri seperti ini. Tapi mengapa kita sulit sekali melakukan apa yang Tuhan minta sebagai manusia baru? Karena kita tanpa sadar masih membawa semua beban itu Bapak Ibu. Kita terlalu fokus direpotkan oleh beban tersebut. Pandemi 2020 itu mengajarkan pada setiap kita setelah kita melalui COVID, ya, itu bahwa kita harus memiliki yang namanya adaptasi kebiasaan baru kan. Demikian juga di dalam Kristus Tuhan, pada saat kita menjadi anak-anak Allah, menjadi manusia baru, kebiasaannya harus berbeda daripada kita pada saat menjadi manusia yang lama.
harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Tadi Ibrani 12 mengatakan kita memiliki banyak saksi. Banyak orang ya di sekeliling kita yang melihat bagaimana kita memberkati mereka. Bagaimana kita menunjukkan kemurahan hati kita. Bagaimana kita berdampak bagi kehidupan mereka. Ini ternyata bukan sesuatu hal yang sulit. Karena ini seharusnya keluar dari dalam hati kita. Bukan sesuatu yang dibuat-buat Bapak Ibu. Ini adalah otomatis manusia baru itu memiliki ya kasih, saling mengampuni, ramah. Kita akan melihat apa dampaknya kalau kita tidak mau melepaskan semua beban-beban emosional tadi. Tidak mau menyelesaikan kemarahan kita, kepedihan kita, kekecewaan kita, kesedihan kita, dan lain sebagainya. Kita akan lihat contoh dari seorang raja yang Tuhan pilih untuk memerintah Israel untuk yang pertama kali. Namanya adalah Raja Saul. Raja Saul dipilih pada saat Israel minta raja, kemudian Tuhan mengutus Samuel untuk menghampiri Saul, untuk mengurapi dia. Singkat cerita, Samuel sampai ke tempat Saul, kemudian diketemukan seorang pemuda yang elok perawakannya, Alkitab menuliskan. Lebih tinggi ukuran tinggi badannya daripada orang-orang sekitarnya. Dan dia disebut sebagai orang yang elok rupanya. Samuel mengurapi Saul. Tapi Saul menjawab seperti ini Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 9 ayat 21. Tapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak mengatakan demikian? Jadi pada saat Samuel datang kepada Saul mengurapi dia dan memberitahukan rencana Tuhan, Saul tampak tidak percaya diri dengan jawabannya Bapak Ibu. Padahal secara kemampuan, dia memiliki kemampuan, dia memiliki potensi. Tapi dia tidak percaya diri untuk menanggapi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Nah ini mungkin disebabkan karena Saul itu berasal dari suku Benyamin, suku yang terkecil. Kemudian kaum Saul adalah kaum yang paling miskin. Jadi kita bisa melihat bahwa Saul adalah kaum minoritas. Banyak sekali perlakuan yang tidak menyenangkan yang Saul dapatkan. Berhubungan dengan identitasnya sebagai kaum minoritas. Dia direndahkan, dia tidak bisa mengungkapkan pendapatnya, dia tidak bisa mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Bisa Bapak Ibu bayangkan ya bagaimana kehidupan Saul di masa lalu, bagaimana pedihnya, bagaimana sulitnya kehidupan Saul karena dia dalam keadaan yang tidak bisa dia rubah. Dia adalah suku kaum minoritas. Mungkin pada saat ada suku lain yang lebih besar, kaum yang lebih terhormat di dalam sukunya, menginginkan sesuatu yang menjadi milik keluarga Saul, dia tidak bisa mempertahankan haknya. Dia tidak bisa mendebat pendapat-pendapat yang dia ingin kemukakan, yang menjadi pikiran atau perasaannya. Itulah nasib Bapak Ibu. Ternyata itu membuat Saul memiliki luka di dalam kehidupannya. Pada saat Samuel ingin memperkenalkan Saul kepada bangsa Israel, ini loh raja yang Tuhan pilih, yang Tuhan urapi. Saul sedang bersembunyi Bapak Ibu, 1 Samuel 10:22. Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Seseorang yang memiliki luka emosional, luka kepahitan di masa lalu, itu tidak berani menampilkan diri yang sesungguhnya. Tidak berani mengungkapkan kepada orang lain bahwa dia memiliki kekurangan. Dia memiliki satu kendala dalam kehidupannya. Kalau dia jujur kepada orang Bapak Ibu, apa yang akan didapatkan? Orang-orang di dalam pikirannya akan semakin merendahkan dia. Akan semakin mengabaikan atau melukai hatinya Bapak Ibu. Nah mungkin kita adalah Saul-Saul itu. Orang yang tumbuh dari latar belakang yang tidak menguntungkan. Yang tidak menyenangkan. Dan itu terbawa hingga kita dewasa saat ini. Kita menjadi orang yang pemarah. Karena kita protes pada keadaan. Mengapa Tuhan izinkan? Kalau orang lain bisa bahagia, mengapa aku tidak bisa bahagia? Selalu saja
Aku tidak mendapatkan peluang atau kesempatan untuk aku bisa bahagia, berhasil, sukses dan lain sebagainya. Karena peristiwa masa lalu, mungkin kita terlahir dalam keluarga yang memiliki keterbatasan secara finansial. Ayah ibu kita tidak bisa menyekolahkan kita dengan pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya. Banyak kesempatan yang kita pikir kalau kita bisa mendapatkan kesempatan itu, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Nah itu mungkin ada di dalam diri kita. Rasa marah, rasa kecewa itu. Sehingga sampai saat ini kita hidup di dalam menyalahkan orang lain. Kita tidak fokus kepada apa yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Tapi mungkin kita fokus kepada apa yang sudah orang lain perbuat dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi tidak seberuntung hari ini. Kemudian ini diperparah Bapak Ibu Saudara ya. 1 Samuel 10 ayat 27. Boleh ditampilkan ayatnya karena saya tidak menulis di dalam slide saya. 1 Samuel 10 ayat 27. Orang-orang sekitar Saul, orang-orang dekat Saul ternyata merendahkan dia. Tidak percaya pada kemampuan Saul. Masa orang ini bisa ya menyelamatkan kita. Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tapi Saul pura-pura tuli. Sudah terang-terangan Bapak Ibu Saudara bahwa Saul dari masa lalunya, dia adalah orang yang diabaikan. Dia adalah orang yang direndahkan. Itu berpengaruh sekali untuk pada saat dia mengemban tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dia dari titik yang ini merupakan titik balik Bapak Ibu Saudara bahwa pada saat memimpin, aku harus menjadi orang yang terlihat hebat. Supaya dihargai. Ya, karena apa? Karena Saul terbiasa direndahkan. Jadi ini merupakan titik balik dalam kehidupannya. Saya akan membuktikan bahwa saya adalah raja yang berhasil. Saya harus membuktikan saya adalah raja yang luar biasa. Raja yang besar dan lain sebagainya. Itu membuat Saul tidak tenang hatinya. Tidak bisa fokus mengerjakan panggilan Allah dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Itu terbukti pada saat Daud muncul. Daud muncul untuk menolong Saul sebenarnya. Tapi karena dia memimpin dengan satu tekad untuk membalas sakit hatinya. Untuk membuktikan bahwa dirinya bisa, mampu dan lain sebagainya untuk dihormati. Maka pada saat rakyatnya lebih memuji Daud, yang terjadi adalah Saul marah. Dia iri hati, dia cemburu. Banyak rancangan yang buruk yang Saul miliki untuk menyingkirkan Daud. Dari yang tadinya pura-pura tidak sengaja melempar tombak, akhirnya sampai terang-terangan ingin membunuh Daud Bapak Ibu Saudara. Nah inilah kalau luka hati tidak diselesaikan. Emotional baggage. Ya, bagasi emosional kita tidak kita bereskan. Di dalam konseling pranikah biasanya ya hamba-hamba Tuhan bertanya, apakah dua orang ini yang mau menikah sudah menyelesaikan bagasi-bagasi emosionalnya? Sudah menyelesaikan semua luka yang dibawa? Kalau itu tidak diselesaikan masuk ke dalam pernikahan, itu akan menjadi satu problem yang besar. Karena pernikahan memiliki bagasi permasalahannya sendiri. Jadi misalkan kita berasal dari keluarga ya yang melukai kita tanpa orang tua kita sengaja karena keterbatasan pengertian mereka. Pasangan kita pun mungkin berasal dari keluarga yang lain lagi ceritanya. Masing-masing membawa luka Bapak Ibu Saudara. Kalau itu dipertemukan di dalam pernikahan dan tidak diselesaikan, maka itu akan menjadi sesuatu yang akan meledak bom waktu Bapak Ibu. Ya, itu akan menjadi masalah yang besar. Seperti Saul tadi, pada saat dia memimpin, dia tidak menanggalkan semua beban emosionalnya. Luka ditolak dulu, luka direndahkan zaman dulu. Dia pakai sarana menjadi raja untuk membuktikan. Di zaman modern ini mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Pemimpin dimanapun berada. Entah itu di gereja, entah itu di dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Pemimpin yang memakai ya fasilitas jabatannya
kekuasaannya. Untuk apa? Untuk membuktikan diri. Bukan untuk melayani, melakukan kehendak Tuhan. Ciri-cirinya adalah akan sangat-sangat marah atau tersinggung kalau ada orang yang lebih baik mungkin. Karena itu berasal dari luka hati. Padahal Daud itu sangat bisa diajak untuk berkolaborasi dengan Saul. Untuk apa? Membesarkan kerajaan Israel. Untuk lebih jaya lagi, untuk lebih makmur lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi karena Saul memimpin dengan lukanya, maka dia tidak bisa mempergunakan semua peluang atau potensi yang ada, yang datang kepada dirinya. Kita lanjutkan Bapak Ibu dengan contoh yang kedua. Kalau tadi Raja Saul, sekarang Ratu Ester. Ya, kita melihat siapa ratu ini. Ratu Ester itu berasal dari suku Benyamin, sama dengan Saul. Suku yang terkecil. Kemudian dia ditambah lagi dia adalah orang buangan. Dia adalah tawanan Bapak Ibu Saudara pada saat dia dapat kesempatan mengikuti audisi menjadi seorang ratu. Dia yatim piatu. Dia hanya dibesarkan oleh kerabatnya ya yang bernama Mordechai. Dia dibesarkan tanpa kasih sayang orang tua. Hidupnya penuh dengan kepahitan Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana seorang anak kecil tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Bagaimana dia mendapatkan bully mungkin dari teman-temannya. Pada saat Ester kecil mungkin bertengkar dengan teman-temannya. Ya, teman-temannya dengan bebas merendahkan dia, menghina dia, meledek dia. Karena tahu tidak ada orang tua yang membela anak kecil ini. Ester hidupnya pun tidak lebih baik daripada Saul Bapak Ibu. Bisa dibayangkan ya masa lalu Ester yang seperti ini tidak lebih baik daripada Saul. Tapi pada saat Ester mendapatkan kesempatan untuk ikut audisi ratu menggantikan Ratu Wasti di satu kerajaan, Ester memiliki respon yang berbeda. Mungkin pada saat dia mendapatkan informasi, dia boleh mengikuti audisi, bisa saja dia menolak Bapak Ibu. Karena dia melihat dirinya, siapa saya? Saya tawanan. Saya yatim piatu. Saya orang buangan. Saya suku Benyamin. Suku yang paling kecil di Israel. Siapa saya? Sepanjang kehidupan saya, tidak ada orang yang menghargai, memperhatikan saya. Karena identitas yang saya miliki. Karena masa lalu yang saya miliki. Ester bisa saja menolak Bapak Ibu. Karena untuk ikut audisi ratu itu paling tidak pasti dipertimbangkan beberapa syarat. Bobot bibit bebet lah mungkin seperti itu ya. Mungkin Ester overthinking. Nanti pada saat wawancara juri melihat bahwa saya orang buangan, saya yatim piatu, saya berasal dari suku terkecil. Saya pasti akan dipermalukan dan lain sebagainya. Tapi ternyata Ester tidak ambil pusing dengan masa lalunya. Dia bisa berdamai dengan dirinya Bapak Ibu Saudara. Dia bisa menerima keadaan dirinya. Ya betul, saya adalah orang yang tidak beruntung. Saya adalah orang yang suku terkecil dari suku Benyamin. Saya adalah yatim piatu, saya adalah orang buangan. Ya betul, dia bisa berdamai dengan dirinya sehingga dia bisa melanjutkan kehidupannya. Ini adalah bagaimana Ester bisa menanggalkan semua luka emosionalnya Bapak Ibu. Sehingga dia bisa melakukan yang terbaik. Dia bisa mengambil kesempatan yang datang kepada dirinya. Ester 2 ayat ke-9 mengatakan maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya. Dan menimbulkan kasih sayangnya sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Ester tidak menyerah Bapak Ibu. Dia belajar, dia terus memperlengkapi dirinya sehingga dia didapati sebagai wanita yang menonjol pada saat itu. Berprestasi, menonjol ya. Dia bisa bersaing dengan para wanita terbaik yang ada mengikuti audisi pada saat itu. Kalau kita bisa berdamai dengan masa lalu kita Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa melihat bahwa hari ini adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita melangkah maju. Saul selalu melihat masa lalunya sebagai masa lalu yang tidak menyenangkan.
bagaimana dia ditindas, bagaimana dia direndahkan, itu membekas dan membuat dia menjadi sangat-sangat marah. Responnya itu sangat-sangat tidak baik Bapak Ibu. Tapi Ester bisa berespon benar. Pada saat dia tahu keterbatasan dirinya, ternyata itu membuat dia selalu atau lebih bersyukur Bapak Ibu. Dia lakukan yang terbaik yang dia bisa. Kemudian pada saat dia menjadi ratu, Ester 4 ayat 14b, ada kesalahan di situ ayatnya Ester 4 ayat 14b. Dia mempergunakan jabatannya untuk Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester tahu bahwa kedudukan ini ada maksud Tuhan untuk dia bisa menjadi alat Tuhan. Dipakai Tuhan, bukan untuk kesombongan dirinya, bukan untuk membalaskan dendam seperti Saul. Dan terbukti Ester dalam kehidupannya, dalam kisah selanjutnya, dia menyelamatkan keberlangsungan satu bangsa yang besar, yang tadinya akan dihancurkan oleh niat jahat seorang Haman. Dia bisa berdamai dengan dirinya dan dia bisa melanjutkan kehidupannya. Kemudian dia bisa menjadi alat Tuhan Bapak Ibu. Nah itu adalah pilihan. Bagaimana kita masih terus mau membawa semua beban, luka hati kita. Atau kita mau menanggalkannya Bapak Ibu. Apa yang bisa kita lakukan pada saat kita mau menanggalkan semua beban itu? Kita memiliki kerinduan untuk kita menanggalkan semua beban itu. Tapi kita bingung bagaimana caranya. Yang pertama, kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang memberikan kemampuan pada setiap kita. Tuhanlah yang memanggil setiap kita masuk ke dalam rencananya. Dia pula yang akan terus mendampingi, menopang, menolong setiap kita untuk kita bisa sampai ke dalam rencana Tuhan. Yang pertama adalah libatkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Serahkan semua beban itu kepada Tuhan. Mazmur 55:22 mengatakan serahkanlah khawatirmu, burden, semua bebanmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan tahu kalau kita bawa semua beban ini, langkah kita tidak akan mantap. Ya, kalau kita membawa semua beban ini, langkah kita akan goyah Bapak Ibu. Makanya Tuhan mau menjadi teman seperjalanan kita. Dia mau menampung semua beban kita. Cuman biasanya di pikiran kita ingin menyelesaikan semuanya itu dengan cara kita sendiri. Kalau kita pakai cara sendiri menyelesaikan semua kemarahan kita, biasanya yang ada adalah persoalan semakin buruk. Kita punya kemarahan, kita punya kekecewaan, dan kita ingin selesaikan dengan cara kita sendiri. Cara manusia adalah, paling sering adalah membalas dendam Bapak Ibu. Kita akan buat orang yang menyakiti kita lebih sakit, lebih rugi, ya, lebih menderita dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam cara. Entah itu perkataan kita, entah itu omongan kita dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Kita punya fasilitas, kita punya pribadi yang luar biasa Tuhan. Pada saat kita menyerahkan, pemeliharaan Tuhan itu akan ada bagi setiap kita. Dia tidak akan membiarkan kita itu menyerahkan, bukan berarti kita lemah Bapak Ibu. Menyerahkan bukan berarti tanda kita tidak berdaya. Bukan, tapi pada saat kita menyerahkan, kita meminta ya tangan Tuhan menolong kita untuk melewati kesulitan kehidupan ini. Ada satu percakapan yang bagus Bapak Ibu Saudara ya di dalam Matius 18 ayat 22. Itu Petrus berbicara kepada Yesus, "Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepada aku? Apakah cukup 7 kali?" Kemudian Yesus menjawab, "Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali itu bukan berbicara seberapa banyak kita harus mengampuni setiap hari. Mungkin 1 kali, 2 kali dan lain sebagainya. Sampai mencapai 490 kali. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara.
Mengampuni 70 kali 7 itu berarti kita melakukannya terus menerus, berulang-ulang. Pada saat kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, itu bukan berarti sekali menyerahkan selesai. Tapi kita terus mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Untuk terus kita curhat sama Tuhan. Untuk kita terus mengadu kepada Tuhan. Meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya, kita terus diberikan kemampuan untuk terus mengampuni. Dan seterusnya Bapak Ibu. Itu yang Tuhan inginkan menjadi teman seperjalanan kita. Di dalam proses kehidupan yang tidak menyenangkan. Yang sakit Bapak Ibu. Alkitab ini sungguh luar biasa. 70 kali 7 ternyata prinsip ini dipakai di dalam satu terapi untuk mendampingi orang-orang yang terdampak dari trauma. Di dalam Trauma Healing Institute, ya bagaimana mendampingi seseorang yang punya trauma. Trauma itu ya sudah yang lebih mudah deh ya. Adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan masa lalu. Bagaimana kita bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti diri kita. Ya, next slide-nya bisa ditampilkan. Nah, pada saat kita memutuskan untuk kita mengampuni 70 kali 7, itu mengizinkan kita itu berproses Bapak Ibu. Yang namanya proses itu tidak mudah. Yang namanya proses itu tidak sekaligus langsung selesai. Proses itu berulang-ulang ya. Kalau kita tidak mau mengampuni, tidak mau melepaskan beban emosional kita, kemarahan, sakit hati kita, ya, tidak mau mengampuni orang yang menyakiti kita, itu seakan-akan kita sedang menempatkan diri kita di dalam sangkar, di dalam penjara. Bapak Ibu bisa lakukan apa di dalam penjara? Ruang lingkup kita sempit, ruang lingkup kita terbatas, tidak bisa kemana-mana. Kalau kita memilih tidak mau mengampuni, itu pikiran kita akan selalu dipenuhi dengan kemarahan. Ingat orang yang menyakiti kita, kita marah lagi. Mendengar kabar tentang orang yang menyakiti kita, kita langsung emosi. Akibatnya apa? Kita bisa uring-uringan menyalahkan orang, kita bisa kasar kepada orang-orang sekitar, dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, mungkin tidak selesai masalahnya Bapak Ibu Saudara, 70 kali 7, berulang-ulang, proses yang terus menerus. Maka sesungguhnya itu adalah tindakan iman kita untuk kita melangkah keluar dari sangkar ini. Ya, Bapak Ibu lihat bahwa ada grafik yang naik kemudian turun seperti ini ya. Mungkin pada saat kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kita masih sakit, kita masih kecewa. Kita mungkin bawa ke dalam tangan Tuhan nama orang yang sudah melukai kita. Tapi kita tahu perintah Tuhan suruh menyelesaikan, suruh memberikan ke dalam tangan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau menurut daging aku gak mampu. Tapi aku mau menjadi pelaku firman Tuhan. Aku tidak mau kompromi tadi ya, aku mau hidup di dalam kasih-Mu. Aku mau menjadi pelaku firman Tuhan. Aku mau serahkan semua sakit hatiku di dalam tangan-Mu. Karena Engkau yang akan memelihara aku. Engkau akan membantu aku melalui proses ini. Kita sudah melangkah maju Bapak Ibu Saudara. Kemudian pada suatu saat mungkin kita bertemu dengan orang yang menyakiti kita. Dia tidak berubah. Kita mungkin berharap dia berubah. Pengampunan itu tidak bicara bagaimana orang yang menyakiti kita itu berubah. Ini bukan tentang orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan adalah bagaimana kita membebaskan diri kita untuk kita bisa menanggalkan beban dan kita bisa berlari di dalam perlombaan dan bisa mencapai tujuan Allah dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat kita mendengar kabar orang itu, ingat tentang orang itu, kita marah lagi Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya grafiknya sudah naik, kita turun. Tapi kalau kita proses terus, kita minta lagi, kita serahkan lagi ke dalam tangan Tuhan, maka grafik ini akan terus maju Bapak Ibu. Tanpa sadar nanti suatu waktu ya kita akan mengalami yang namanya mengampuni yang sepenuhnya. Kita teringat peristiwanya, kita teringat orang yang menyakiti hati kita. Tapi perasaan di dalam hati kita itu biasa saja. Tidak ada keinginan membalas, tidak ada keinginan untuk melukai orang itu. Itulah Bapak Ibu Saudara kita sudah dilepaskan.
Kita sudah bisa fokus bukan kepada orang yang menyakiti kita, tapi kita bisa berkarya bagi Tuhan. Saya mendampingi seorang di Bandung yang sakit Bapak Ibu dan penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Sakit kanker, stadium sudah tinggi. Dia menyalahkan sekelilingnya. Dia sudah melayani Tuhan Bapak Ibu. Dia menyalahkan suaminya yang tidak memperhatikan. Dia menyalahkan anak-anaknya. Dan akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Bebannya begitu berat Bapak Ibu. Dia tidak bisa menerima mengapa ini semua terjadi di dalam kehidupanku. Pada saat dia berproses Bapak Ibu, itu butuh waktu yang lama untuk dia bisa berdamai dengan dirinya. Dia sakit bukan karena Tuhan menghukum dia, itu sulit sekali untuk dia bisa mengerti Bapak Ibu. Mengapa aku dihukum? Mengapa aku menderita dan lain sebagainya? Itu pertanyaan yang selalu ada di dalam benaknya. Pada saat dia bisa menerima keadaannya, itu melalui proses yang panjang, ya. Dia sesungguhnya sedang berjalan dalam lingkaran ini Bapak Ibu. Pada saat dia marah, dia tidak bisa menerima, dia mengurung dirinya di dalam sangkar. Pikirannya menyalahkan setiap orang yang ada di dalam lingkungannya, Tuhan yang ada di dalam kehidupannya. Singkat cerita, dia bisa menerima bahwa bukan karena dia salah, bukan karena dia berdosa sampai dia mendapatkan penyakit ini. Tapi karena ada maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan mau singkapkan dalam kehidupannya. Kehidupannya bisa menjadi lebih mudah Bapak Ibu. Walaupun dia tahu penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Tapi dia mulai bisa berpikir hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Dia tidak diam di dalam sangkarnya, menyalahkan banyak orang tanpa melakukan apa-apa. Dia bisa memaknai dalam kehidupannya, Tuhan sudah melakukan banyak hal. Tuhan sudah memberikan anak-anak yang baik. Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk dia melayani. Tuhan memberikan teman-teman yang mendampingi dia pada saat sakit. Tuhan mempertemukan dengan banyak orang yang menjadi seperti saudara di saat-saat dia sakit. Ternyata dia bisa melihat hal-hal baik yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dia bisa Bapak Ibu Saudara melalui proses yang tidak mudah ini. Seringkali dia jatuh, dia kecewa, dia gagal, tapi pengharapannya bangkit lagi. Sampai akhirnya dia bisa berdamai, dia bisa mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupannya. Berapa umur yang dipercayakan oleh Tuhan, yang penting bukan berapa lama dia menjalani kehidupan. Yang penting adalah bagaimana dia menjalani kehidupannya yang singkat. Karena kematian adalah satu kepastian bagi setiap manusia, entah bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara. Dia bisa berdamai pada saat dia bisa menerima keadaannya, hidupnya berubah. Penyakitnya tidak disembuhkan dan dia sudah meninggal Bapak Ibu Saudara tahun 2024 yang lalu. Tapi saya menyaksikan bahwa di akhir kehidupannya dia menjadi pribadi yang luar biasa. Kemana-mana dia menyaksikan kebaikan Tuhan. Dia menjadi inspirasi untuk banyak orang bagaimana mempergunakan waktu hidup yang singkat ini untuk selalu memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Dia dikenang sebagai sahabat, sebagai ibu, sebagai istri yang luar biasa. Pada saat kita mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kita sedang berproses Bapak Ibu. Dituntun ya untuk kita mengalami pengampunan yang sesungguhnya. Mengalami kebebasan yang sesungguhnya, yang sepenuhnya. Ya Bapak Ibu, itu yang pertama. Kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, marilah kita. Kalau tadi kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menanggalkan semua beban emosional. Kita perlu orang-orang di sekitar kita. Karena mungkin kita mendapat luka itu dari orang-orang terdekat. Tadi Petrus waktu bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku. Petrus tidak bertanya berapa kali aku harus mengampuni tetanggaku, orang yang lewat, orang jauh. Tapi Petrus bertanya, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, orang terdekat dengan kita. Orang yang ada di sekitar kita, orang yang kita sayang, orang yang kita percaya, orang yang kita kasihi. Ternyata itu adalah orang-orang yang berkesempatan untuk menyakiti kita dan membuat kita terluka. Maka dari itu Tuhan ingin kita saling menolong. Galatia 6 ayat kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Kita menyelesaikan dengan suami, istri, anak-anak kita. Mungkin kita adalah orang tua yang memberikan beban itu kepada anak-anak kita. Mungkin kita adalah orang tua yang tidak punya waktu dan itu menyakiti hati anak-anak kita. Mungkin kita adalah pasangan yang masih bawa trauma masa lalu dan menyakiti pasangan kita, Bapak Ibu. Bisa slide-nya ditampilkan bagaimana kita menjadi orang tua yang mungkin pemarah. Itu mengakibatkan luka di dalam diri anak-anak kita. Anak-anak kita menginginkan orang tua yang mendengarkan, orang tua yang ada untuk mereka, yang menerima mereka. Tapi pada saat mereka datang dengan kegagalan, hal ini yang mereka alami. Next slide-nya. Atau kita menjadi seorang ibu yang sama, responnya tidak baik. Karena apa? Karena kita membawa kemarahan di masa lalu kita. Kita tidak selesaikan dan kemarahan itu kita semburkan kepada orang terdekat, yaitu anak-anak kita atau pasangan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan ingin kita saling bertolong-tolongan menanggung beban kita. Kalau mungkin respon kita masih seperti ini, dipicu oleh satu hal yang kecil, kemudian kita menjadi tidak terkendali, menjadi sangat emosional, kita bicarakan dengan pasangan kita, ya, bahwa ada sesuatu yang memicu kita menjadi respon kita seperti ini. Ceritakan Bapak Ibu. Jangan merasa malu atau gengsi. Nanti saya kalau cerita seperti ini pasangan saya merendahkan. Pasangan tidak mengasihi dan tidak menghormati. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Suami istri harus siap dengan emotional baggage, dengan bagasi emosional yang belum beres dari pasanganmu. Karena kita ada, Tuhan persatukan. Untuk apa? Untuk saling bertumbuh. Pernikahan itu membuat kita semakin bertumbuh Bapak Ibu. Fokus pernikahan, tujuan pernikahan bukan untuk menjadi bahagia. Kalau kita menginginkan bahagia, kita akan kecewa. Tapi kalau kita mengizinkan pertumbuhan ada di dalam pernikahan kita, maka kita akan menjadi bahagia. Bisa dipahami ya? Tujuannya harus benar. Bertumbuh, bukan bahagia. Kalau kita ingin bahagia, kita tidak akan bertumbuh dan kita akan kecewa. Tapi kalau kita mengizinkan diri kita bertumbuh, saling menolong, saling bertolong-tolongan untuk menanggung beban, maka kita dalam perjalanan kehidupan pernikahan kita bertumbuh dan kita bisa merasakan bahagia Bapak Ibu. Mungkin kita adalah orang-orang seperti ini, orang-orang yang terluka di masa lalu karena perlakuan orang tua kita. Ya, saya di sini bukan menyalahkan orang tua, saya menerima keadaan bahwa kita dibesarkan dalam kondisi orang tua yang juga penuh dengan keterbatasan. Sehingga mereka mungkin memperlakukan kita sesuai dengan yang mereka tahu. Dan hal itu mungkin menyakiti hati kita. Kita punya beban emosional. Dan kalau tidak kita selesaikan, kita tidak tanggalkan, maka kita akan memberikan beban yang sama kepada keturunan kita. Saya dibesarkan di dalam keluarga yang kalau menyelesaikan masalah itu silent treatment Bapak Ibu Saudara. Ya, menghindar masalah, silent treatment. Dan pola itu terbawa pada saat saya menikah. Suami saya dibesarkan dalam keluarga kalau ada konflik itu mengabaikan, menekan, tidak membicarakan. Ya, saya masih terus uring-uringan kalau misalkan ada sesuatu hal yang terjadi, saya tidak bisa mengungkapkan. Kenapa? Karena saya berharap saya dimengerti, saya berharap saya dipahami dan suami saya itu saya harapkan dia tahu apa yang menjadi keinginan saya. Saya bisa mendiamkan dia berhari-hari Bapak Ibu. Ya, kemudian dia responnya berbeda juga. Dia merasa bahwa semua masalah itu tidak ada. Mekanisme kita berbeda Bapak Ibu. Dia tenang-tenang saja meniadakan masalah. Nah, ini menjadi konflik di dalam pernikahan kami. Suami saya hamba Tuhan Bapak Ibu ya. Saya berharap dengan tuntutan dia orang yang rohani, dia bisa tahu apa yang saya inginkan. Nah, ternyata itu menjadi kita kesulitan di dalam berkomunikasi. Pada saat saya mengerti apa yang saya butuhkan, ternyata ini adalah pola yang saya warisi dari
orang tua saya. Beban emosional yang saya bawa terus ke dalam pernikahan. Dan itu menghambat pernikahan kami, komunikasi kami tidak baik. Akhirnya saya tahu bagaimana caranya saya untuk berkomunikasi. Saya membuka jalan. Saya minta pertolongan dia, Galatia tadi ya. Bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Saya meminta pertolongan bagi dia kalau ada masalah. Itu saya ingin mengungkapkan, ingin bercerita. Tapi saya takut ditolak ya. Tapi saya takut dipandang rendah. Tapi saya takut diabaikan. Saya katakan kekhawatiran saya, ketakutan saya. Ternyata Bapak Ibu ya, pada saat kita melakukan ini, apa yang kita harapkan bisa kita sampaikan dan pasangan kita mengerti apa yang kita butuhkan. Itu pernikahan kami menjadi lebih baik. Saya juga sampaikan bahwa saya kurang suka kalau cara dia adalah mengabaikan masalah di dalam rumah tangga. Menekan masalah, meniadakan, tapi masalah itu akan muncul lagi di kemudian hari Bapak Ibu. Ya, nah saya melihat bahwa proses ini bertolong-tolongan itu bukan merendahkan salah satu pihak dari satu pasangan. Tidak Bapak Ibu. Saling menolong, itu saling menguatkan. Itu menjadikan kita semakin kokoh di dalam pernikahan. Karena siapa yang bisa menolong kita yaitu orang terdekat kita, suami kita atau istri kita. Kita meminta tolong itu bukan berarti kita itu lemah Bapak Ibu. Kita meminta tolong itu berarti kita ingin menyelesaikan masalah itu. Dan biarkan kita juga meminta izin untuk menolong pasangan kita. Ini kan saling bertolong-tolongan, saling menolong. Bukan hanya satu pihak saja yang aktif. Tapi ini bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Mungkin kita orang tua butuh pertolongan anak-anak kita. Kita mungkin terlalu gengsi Bapak Ibu untuk meminta pertolongan anak-anak kita. Padahal anak-anak kita bisa menolong kita dengan caranya tanpa kita kehilangan ya wibawa. Kita terlalu gengsi, suami-suami yang punya jabatan tinggi dan lain sebagainya. Meminta pertolongan istrinya. Takut direndahkan dan tidak dihormati mungkin ya. Tapi pada saat kita merendahkan hati, meminta pertolongan, di situ ada berkat Tuhan Bapak Ibu. Pada saat kita memberikan pertolongan, bermurah hati, berkat Tuhan ada di sana. Coba di sini suami istri boleh saling lihat-lihatan, ya. Izinkan aku menolongmu, ya. Aku juga butuh pertolonganmu, boleh disampaikan. Jadi bukan kita yang kuat sendiri. Izinkan aku menolongmu dan aku juga perlu ditolong. Ada mungkin suami istri yang salah satu lebih kuat di manajemen keuangan misalkan. Bukan harus selalu istri yang memegang keuangan, itu berdasarkan kesepakatan. Bisa suami atau istri dan lain sebagainya. Mungkin salah satu pribadi lebih kuat di bagaimana dia perencanaan keuangan dan juga bagaimana dia relasi sosialnya. Kita boleh saling menolong Bapak Ibu Saudara untuk saling menguatkan di area ini. Dan itu saya praktekkan di dalam kehidupan rumah tangga. Walaupun kami hamba Tuhan, bukan berarti kehidupan rumah tangga kami itu mulus-mulus saja, tidak Bapak Ibu. Kami pun diproses karena saya dan suami itu pun sama membawa bagasi emosional masing-masing. Yang belum kita selesaikan karena tidak mengerti. Karena tidak ada dulu ya ilmu-ilmu tentang konseling psikologi yang terapan seperti ini tidak ada Bapak Ibu. Ya kita berpikir kalau kita sudah melayani otomatis semua masalah sudah beres. Dan disitulah kita frustasi Bapak Ibu. Mengapa Tuhan tidak jawab, mengapa Tuhan tidak tolong dan lain sebagainya. Ternyata ada kebenaran firman Tuhan yang indah. Bagaimana kita bisa menyerahkan, mengandalkan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa melibatkan orang-orang terdekat untuk membuat pertumbuhan di dalam diri kita. Dan membuat kita bisa menanggalkan semua beban emosional kita. Hal yang indah yang akan kita alami Bapak Ibu pada saat kita mau menanggalkan semua beban ini. Pemain musik boleh kembali ke tempatnya ya. Letting go of toxic baggage ya. Jadi pada saat kita mau memutuskan untuk menanggalkan semua beban emosional kita, ini kan toxic baggage. Bagasi yang tidak berguna, bagasi yang isinya sampah. Ya, pada saat kita mau meninggalkan, maka ada sesuatu yang Tuhan transformasi dalam kehidupan kita. Transformasi kehidupan spiritual kita ditransformasi.
Masalah mungkin tidak hilang dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur lewat semua masalah yang ada. Tuhan itu tetap baik dalam kehidupan kita. Semuanya Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan. Itu hal yang indah Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa tetap memiliki hubungan sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kita seperti yang kita inginkan. Karena Tuhan seringkali memberikan dirinya untuk mendewasakan kita, bukan jawaban yang instan Bapak Ibu. Kemudian apalagi yang Tuhan transformasi dalam kehidupan kita, transformasi kesehatan fisik kita. Kalau kita ya cenderung penuh kemarahan, kekecewaan, kita tidak bisa produktif. Mungkin banyak sakit yang kita alami, tidak bisa tidur, migrain, ya sakit mah, GERD dan lain sebagainya. Karena kita tidak bisa berdamai dengan keadaan, selalu diliputi ketakutan, rasa emosi, rasa marah. Tapi pada saat kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kita yakin pemeliharaan Tuhan. Dia tidak membiarkan langkah kita goyah. Disitulah kita akan mendapatkan damai sejahtera. Filipi 4 ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Apalagi yang Tuhan transformasi? Kesehatan, hubungan relasi kita ditransformasi Bapak Ibu. Yang tadinya kita orang yang selalu berkonflik dengan orang lain, selalu tidak mau merendahkan hati suami istri, kita dengan anak-anak kita. Tapi ternyata ada hubungan yang Tuhan perbaharui. Anak-anak melihat kita sebagai figur orang tua yang lemah lembut. Figur orang tua yang mau mendengarkan. Figur orang tua yang mau menerima masukan mereka. Istri kita melihat kita sebagai suami. Bukan yang galak, bukan suami yang ingin dihormati, tapi suami yang mengasihi istri. Kemudian istri akan menghormati suaminya. Itu relasi kita akan ditransformasi Bapak Ibu. Ayo ya, jangan kita sayang semua beban itu. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada tugas yang Tuhan ingin kita kerjakan di tahun ini. Menuai Bapak Ibu. Untuk menuai kita harus fokus ke depan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bukan dipusingkan dengan semua beban emosional yang kita bawa terus. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Bapak kami mengucap syukur untuk setiap yang sudah Tuhan kerjakan. Untuk firman Tuhan kami bisa mengerti bahwa Tuhan sungguh luar biasa bagi kehidupan kami. Tuhan ingin terus berkarya dalam kehidupan kami. Maka dari itu, pada saat kami masih menyimpan semua beban emosional yang belum kami selesaikan, Tuhan dengan senang hati mengambil semua beban itu. Tuhan dengan senang hati menerima semua beban itu. Pada saat ini kalau Tuhan ingatkan, masih ada hal-hal yang mengganggu kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Beban-beban kemarahan, kekecewaan, rasa sedih, rasa takut kita. Pernah dilukai, pernah dibully, pernah dilecehkan. Dan itu begitu menghambat hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Ayo saat ini dengan tindakan iman, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dia Allah yang akan memelihara kita. Dia Allah yang akan menguatkan langkah kita. Percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau kita belum menjadi orang tua, belum menjadi suami atau istri yang saling mengandalkan satu dengan yang lain. Ayo mulai hari ini, kesempatan hari ini. Ada waktu untuk berbincang dari hati ke hati. Ada waktu untuk memberikan diri kita ditolong dan memberikan diri kita untuk menolong. Tuhan akan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita.